Hai semuanya, kembali lagi di Tentang Farmasi. Saat kalian memutuskan untuk menonton video ini, itu artinya saat ini teman-teman sedang dihantui dengan rasa kebingungan, rasa galau, atau rasa takut ingin masuk farmasi, tapi kendalanya adalah teman-teman dari jurusan IPS. Atau mungkin saja saat ini kalian berpikir, aduh aku takut nih masuk farmasi, nanti ketemu mata kuliah biologi, kimia, fisika, sementara dari IPS itu nggak belajar sama sekali. Nah, di video ini kita akan bahas tentang bisa tidaknya anak IPS masuk farmasi. Tapi sebelum teman-teman lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Oke, let's get started. Beberapa bulan yang lalu, ada yang sempat DM melalui Instagram, ada juga yang komentar di YouTube yang pada tanya-tanya soal ini. Kak, bisa nggak sih anak IPS masuk farmasi? Kak, aku nih dari IPS pengen masuk farmasi, bisa nggak ya? Gimana sama matkul-matkulnya? Kan IPS sebelumnya nggak belajar kimia, fisika, dan biologi. Berbicara tentang bisa apa tidaknya, sebenarnya bisa-bisa aja. Baik kalian dari jurusan IPA, IPS ingin masuk jurusan farmasi atau jurusan apapun itu sebenarnya bisa-bisa aja, sah-sah aja, asalkan kalian lulus dari tes masuk perguruan tinggi tersebut. Ada beberapa universitas yang punya persyaratannya masing-masing. Semisalnya nih di kampus aku, itu untuk kita masuk jurusan farmasi itu persyaratannya kita harus lulus dari jurusan IPA di SMA. Ada juga kampus-kampus swasta lainnya yang menerapkan baik dari IPA, IPS itu bisa masuk farmasi asalkan mereka lulus tes tersebut. Lalu gimana untuk PTN? Nah, untuk PTN atau perguruan tinggi negeri itu biasanya ada tes yang namanya SNMPTN, SBMPTN, dan jalur mandiri. SNMPTN ini itu jalur undangan, sementara SBMPTN itu jalur tulis yang diselenggarakan seluruh Indonesia, dan jalur mandiri ini itu merupakan ujian yang dilaksanakan dari universitas-universitas masing-masing. Nah, untuk SNMPTN sendiri itu kan jalur undangan, hanya mengandalkan nilai rapot. Kalau misalnya kamu dari lulusan IPS pengen masuk farmasi dan mengambil kesempatan di SNMPTN, kemungkinan besar kamu tidak keterima. Karena saingan kamu itu lumayan banyak dari anak-anak IPA yang mengambil farmasi. Jadi teman-teman nanti kalau mau masuk jurusan farmasi, itu dari IPS ambil jurusan farmasi itu bisa-bisa aja. Tapi yang perlu dipikirkan adalah saingan kalian masuk farmasi itu cukup banyak. Apalagi kalian dari backgroundnya IPS ingin masuk ke jurusan IPA, karena menurut aku di SNMPTN itu pasti lebih mengutamakan anak-anak IPA untuk masuk farmasi. Solusinya adalah kamu ikut di jalur SBMPTN. Untuk SBMPTN sendiri itu semuanya bisa ikut. Misalnya kamu dari anak IPS ingin ambil jurusan di IPA, itu bisa aja asalkan kamu lulus tes ujian tulisnya. Kamu dari lulusan IPS pengen ambil jurusan farmasi, kamu ikut SBMPTN. Nah, nanti kamu ikut ujian tulis. Ujian tulisnya itu nanti soal-soalnya ya soal IPA. Nanti di soal itu ada fisika, ada matematika, ada biologi, ada TPA. Kalau teman-teman misalnya lulus dari ujian tulis itu artinya teman-teman keterima di jurusan tersebut. Kalau teman-teman nanti nggak keterima di SBMPTN, jangan berkecil hati karena ada namanya jalur mandiri. Setiap universitas itu membuka jalur mandiri masing-masing. Jalur mandiri ini itu merupakan ujian tulis yang diselenggarakan di universitas masing-masing. Dan kamu juga dari IPS bisa ikut jalur mandiri untuk masuk ke farmasi. Dan perlu diperhatikan, setiap persyaratan dari universitas itu benar-benar beda-beda. Kamu harus lihat dulu persyaratan mereka apa. Misalnya di kampus aku kan tadi persyaratan untuk masuk farmasi itu harus dari lulusan IPA. Jadi menurut aku kamu nggak usah ikut di kampus tersebut yang persyaratannya hanya untuk anak IPA. Karena untuk apa gitu kamu ikut tes dan hasilnya juga kamu nggak akan keterima karena backgroundnya kamu dari IPS. Jadi dari sekarang kamu cari informasi tentang kampus mana aja yang menerima lulusan IPS masuk farmasi. Kalau kamu udah lulus di jurusan farmasi, gimana dengan mata kuliahnya? Kak,
aku dari jurusan IPS, sama sekali nggak belajar kimia, fisika, matematika, biologi. Lalu gimana nih dengan mata kuliah yang ada di farmasi? Susah nggak ya? Ribet nggak ya? Nah, ini adalah salah satu PR terberat kamu. Karena kamu basicnya adalah anak IPS yang kemudian tiba-tiba masuk di jurusan farmasi yang isinya adalah IPA semua. Jadi mau nggak mau kamu harus belajar lebih giat lagi dari teman-teman kamu. Kamu jangan takut atau nggak usah khawatir, karena ketika kamu udah kuliah nanti kamu bakal diajarin dari awal. Tapi awalnya itu nggak bener-bener awal banget, hanya saja diajari dari yang umum-umum seperti kimia umum, fisika umum, matematika umum. Dan ketika kamu belajar itu mungkin awalnya kamu bingung atau awalnya kamu ngerasa aduh ini susah. Tapi kalau kamu banyak banyak bertanya ke teman-teman, bertanya ke dosen, kamu pasti bisa. Dan intinya adalah di sini kamu harus belajar 2 kali lebih giat dari teman-teman kamu. Dan kamu juga harus pandai-pandai mencari teman agar nanti ketika kamu kesusahan mengerjakan soal-soal, kamu bisa dibantu sama teman-teman. Jadi intinya di sini kamu nggak usah takut karena kita sama-sama belajar. Aku juga sama seperti kalian, karena aku lulusan tahun 2014, tiba-tiba aku masuk farmasi di 2017. Itu rasanya benar-benar membingungkan atau menakutkan karena aku tuh benar-benar udah lupa mata pelajaran. Aku benar-benar lupa pelajaran kimia sejak di SMA lalu karena rentang waktunya tuh udah lama banget, 3 tahun. Jadi kalian jangan takut karena kita juga di sini belajar untuk bisa, bukan belajar untuk gagal. Teman aku juga ada beberapa yang dari jurusan IPS itu masuk jurusan farmasi itu keterima karena ya itu tadi mereka ikut ujian tulis. Nah pas perkuliahannya memang awalnya agak berat, tapi lama-lama mereka pasti bisa melaluinya. Coba deh dari sekarang kamu mulai berpikir atau merenung jurusan apa yang benar-benar kamu inginkan atau benar-benar kamu niatkan. Ini adalah salah satu peluang untuk kamu ke depannya mau bekerja seperti apa. Jadi sebelumnya aku minta maaf karena rumah aku di depan jalan, jadinya suara motor itu sana sini kedengeran. Coba deh dari sekarang kamu renungkan atau pikirkan, kamu dari lulusan IPS pengen masuk di jurusan farmasi, apa itu benar-benar karena kemauan kamu, karena niat kamu, atau hanya karena paksaan seperti paksaan orang tua, keluarga, atau ikut-ikutan temen yang pengen masuk farmasi. Nah itu kamu renungkan dari sekarang. Misalnya kalau kamu udah lulus nanti, takutnya kamu di tengah-tengah itu nggak bisa mengikuti mata kuliahnya karena terlalu berat, hingga akhirnya kamu mengundurkan diri atau berhenti di pertengahan semester. Jadi itu sayang banget, menghabiskan waktu dan menghabiskan biaya kuliah kamu sebelumnya. Jadi lebih baik kamu pikirkan dari sekarang, apakah itu benar-benar karena kemauan kamu atau karena alasan lain. Saat ini lulusan IPS itu menurut aku jurusannya nanti kedepannya tuh benar-benar keren karena ada ekonomi kreatif, bisnis. Kamu bisa jadi pebisnis muda. Jadi nggak hanya farmasi itu menjamin pekerjaannya yang bagus. Anak-anak IPS juga nanti peluang kerjanya juga banyak seperti di bank, manajemen, dan itu banyak lagi. Nah jadi menurut aku sekarang coba deh kamu pikirkan, apa kamu benar-benar pengen masuk farmasi karena keinginan kamu atau apa? Jadi kamu pikirkan dari sekarang karena menurut aku jurusan di IPS itu benar-benar bagus seperti ekonomi kreatif, bisnis dan manajemen, dan nanti kamu bisa jadi pembisnis muda dan masih banyak lagi. Jadi mulai sekarang coba direnungkan lagi. Untuk kamu yang kemantepannya itu udah benar-benar 99%, semoga sampai akhir nanti kamu bisa menyelesaikan perkuliahan kamu dan tidak mundur di pertengahan. Jadi semangat buat kamu. Dan untuk kamu yang masih plan atau masih dilema, coba deh pikirkan dari sekarang, sholat istikharah dan minta petunjuknya. Oke teman-teman, itu aja dari video ini. Intinya kalau kamu dari lulusan IPS atau IPA, kamu bisa masuk jurusan apapun itu sesuai kemauan kamu, asalkan kamu lulus dari ujian tulis yang diadakan universitas-universitas. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe sekarang juga. Dan aktifin loncengnya untuk update video terbaru. Bye-bye, sampai ketemu di video selanjutnya. I feel cozy, yeah. Can you hold up?
Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Plus up, plus up.